Halo semuanya, selamat datang di salah satu kepulauan di Indonesia yang memiliki pesona alam yang sangat memukau dan menarik para pengunjung, yaitu Kepulauan Maluku. Kepulauan Maluku dikenal sebagai Kepulauan Rempah-Rempah atau Pulau Rempah-Rempah karena kekayaan alamnya yang melimpah, terutama dalam produksi rempah-rempah seperti cengkeh, pala, lada, dan kayu manis. Selama berabad-abad, rempah-rempah dari Maluku menjadi barang yang sangat berharga dan dicari oleh pedagang dari berbagai belahan dunia. Luas wilayah Provinsi Maluku adalah 712.479 km persegi yang meliputi 53.185 km persegi daratan dan 658.254 km persegi lautan dengan gugusan 395 pulau dan 331 pulau merupakan pulau yang tidak berpenghuni. Daerah Maluku umumnya bergunung-gunung dan berbukit-bukit, kecuali pantai timur di cabang Tenggara yang biasanya merupakan dataran banjir, sedangkan selebihnya bergunung-gunung. Kepulauan Maluku hanya memiliki dua provinsi, yaitu Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Batas administrasi dari Provinsi Maluku yaitu sebelah utara Laut Maluku, sebelah selatan Laut Banda, sebelah timur Provinsi Maluku Utara, dan sebelah barat Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan batas administrasi Maluku Utara yaitu di sebelah utara Laut Halmahera, di sebelah selatan Provinsi Maluku, di sebelah timur Laut Halmahera, dan di sebelah barat Provinsi Sulawesi Utara. Potensi sumber daya yang ada di Kepulauan Maluku ini adalah sumber daya tambang dan mineral seperti emas yang banyak ditemukan di Pulau Buru, Wetar, Romang, Haruku, Ambon, Perak, di Pulau Romang, dan lain-lain. Sedangkan minyak bumi berada di Pulau Seram, Laut Banda, Kepulauan Aru, serta di Maluku Barat Daya. Selain itu juga, Maluku memiliki potensi perikanan dan pariwisata yang sangat besar. Mungkin teman-teman juga sudah tahu pariwisata yang sangat terkenal di Kepulauan Maluku yaitu, ya betul, Banda Neira. Banda Neira adalah salah satu pulau di Kepulauan Banda dan merupakan pusat administratif Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Indonesia. Tak heran jika banyak yang menyukai keindahan dari Banda Neira. Bukan tanpa sebab, Banda Neira memang disebut-sebut sebagai surganya Timur Indonesia. Selain itu, Banda Neira merupakan pulau penghasil pala. Sejak dulu, Banda Neira dikenal sebagai pulau penghasil pala yang berharga, bahkan Banda Neira disebut sebagai satu-satunya tempat penghasil pala di dunia. Pala menjadi daya tarik bagi bangsa Eropa seperti Spanyol, Portugis, dan Inggris. Di Pulau Yamdena Maluku terdapat jenis tumbuhan yang di Indonesia hanya ada di pulau tersebut. Tumbuhan tersebut dikenal dengan nama pohon torem atau Manilkara conocyensis. Setelah dilakukan sejumlah penelitian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI menyatakan bahwa pohon torem termasuk pohon endemik Maluku. Nah, untuk yang selanjutnya ada Begonia nephrophylla. Pada tahun 2016, di Taman Nasional Manusela, Maluku ditemukan tanaman hias begonia jenis baru yang diberi nama Begonia nephrophylla. Tanaman ini ditemukan oleh Nikadek Erosi Undaharta, seorang peneliti begonia Kebun Raya Eka Karya Bali, dalam ekspedisi penelitian yang dilakukan bersama Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya LIPI. Burung bidadari Halmahera merupakan salah satu burung yang ditemukan di Pulau Halmahera dan Pulau
Bacan di Maluku Utara. Burung ini termasuk ke dalam burung endemik karena burung ini dianggap unik dan memiliki kecantikan sehingga disebut bidadari. Jenis burung ini sangat sensitif terhadap gangguan, namun dapat menjadi indikator kualitas kawasan yang masih baik. Ciri yang paling menonjol dari bidadari halmahera adalah dua pasang bulu putih panjang yang keluar menekuk dari sayapnya yang dapat ditegakkan atau diturunkan. Gunung Binaya adalah sebuah gunung yang terletak di Pulau Seram, Maluku, negara Indonesia. Gunung Binaya merupakan gunung tertinggi di Kepulauan Maluku dengan ketinggian 3055 meter di atas permukaan laut dan masuk ke dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Gunung ini membentang di Pulau Seram dan masuk ke dalam lingkup Taman Nasional Manusela yang mempunyai luas 189.000 hektar atau sekitar 20% wilayah Pulau Seram. Gunung Binaya termasuk dalam 7 puncak Indonesia bersama dengan Gunung Kerinci, Gunung Rinjani, Gunung Semeru, Gunung Latimojong, Gunung Puncak Jayawijaya, dan Bukit Raya. Gunung Binaya termasuk pegunungan karst seperti Jayawijaya dan bukan termasuk gunung api. Kepulauan Maluku memiliki banyak suku, salah satunya yaitu suku Naulu. Suku Naulu menganut agama nenek moyang yang disebut dengan agama Naulu atau Nurus. Suku Naulu menyebut Tuhan mereka dengan Upuku Anak Hatana dalam sistem kepercayaannya. Suku Naulu berhubungan dengan Tuhan secara tidak langsung, melainkan dengan perantara. Mereka pun masih melakukan ritual seperti Pataheri atau Pinamou. Pataheri adalah ritual laki-laki suku Naulu yang dianggap telah dewasa. Sedangkan Pinamou adalah ritual menuju dewasa baik laki-laki maupun perempuan. Rumah adat di Kepulauan Maluku, salah satunya yaitu rumah Baileo. Baileo merupakan sebuah rumah panggung. Rumah ini memiliki atap yang kukuh dan besar sehingga menutupi sebagian badan rumah. Bentuk ornamen atau hiasan di rumah adat ini memiliki hubungan dengan adat istiadat dan kehidupan sehari-hari masyarakat Maluku. Baileo dibuat dengan bahan yang kuat dan dilengkapi dengan ornamen khas Maluku. Rumah Baileo tak berdinding. Hal ini dimaksud agar roh nenek moyang dapat leluasa masuk dan keluar rumah Baileo. Rumah Baileo merupakan rumah panggung, yakni posisi lantainya berada di atas permukaan tanah. Lantai yang tinggi ini mempunyai makna bahwa roh-roh nenek moyang memiliki tempat dan derajat yang tinggi dibandingkan dengan masyarakat setempat. Pakaian adat Kepulauan Maluku, salah satunya adalah baju cele. Baju cele adalah pakaian tradisional khas dari Maluku Tengah. Pakaian ini biasanya terdiri dari sarung atau kain panjang untuk pria dan sarung dengan baju panjang untuk wanita. Motif dan warna pada baju cele dapat bervariasi tergantung pada daerahnya di Maluku. Dan pakaian ini sering digunakan dalam berbagai upacara adat dan festival di wilayah tersebut. Bahasa daerah Kepulauan Maluku salah satunya adalah bahasa Ternate. Bahasa Ternate merupakan bahasa daerah yang digunakan oleh penutur asli Ternate yang mayoritas penuturnya tersebar di kota Ternate dan sebagian besar di Pulau Halmahera, Maluku Utara. Bahasa Ternate sangat aktif digunakan oleh penutur dalam komunikasi sehari-hari, baik di rumah maupun di lingkungan sosial lainnya. Dan ini merupakan kosakata yang ada di bahasa Ternate. Makanan khas Kepulauan Maluku ada banyak, dan salah satunya ada kasbi komplet. Kasbi komplet adalah singkong yang direbus hingga matang, kemudian ditambahkan aneka sayuran seperti jantung pisang, tumis bunga pepaya, tumis kangkung, dan ikan bakar rica.
Selanjutnya ada tarian khas dari Kepulauan Maluku, yaitu tarian Sereka-reka. Tarian Sereka-reka dikenal juga dengan sebutan gaba-gaba atau tari sagu, yang mempertunjukkan ketangkasan kaki saat berjalan di antara 4 bilah pohon sagu yang dipukul. Temponya berkisar dari lambat hingga cepat. Tarian ini merupakan tarian asli masyarakat Ambon yang ditampilkan sebagai ucapan terima kasih dan selamat datang kepada para pengunjung. Ditarikan oleh 4 pasang penari muda dan diiringi oleh musik tradisional yaitu toto buang, tifa, dan ukulele. Nah, ini merupakan tarian dari Sereka-reka. Alat musik khas dari Kepulauan Maluku salah satunya adalah tahuri. Tahuri adalah trompet yang dikenal dengan masyarakat Maluku yang tinggal di pesisir pantai memiliki peralatan musik yang unik, yaitu sebuah kerang yang jika ditiup bunyinya akan terdengar nyaring. Semakin kecil ukuran kerangnya, semakin nyaring bunyinya, dan semakin besar kerangnya, bunyinya pun semakin rendah. Lagu daerah Nusantara dari Kepulauan Maluku, salah satunya adalah Rasa Sayangi, dan ini adalah lagunya. Rasa
senjata tradisional khas dari Kepulauan Maluku. Salah satunya yaitu parang salawaku. Parang salawaku adalah sepasang senjata tradisional Maluku. Parang salawaku meliputi parang, yaitu pisau panjang, dan salawaku yaitu perisai, yang merupakan senjata yang digunakan dalam peperangan. Bagi masyarakat Maluku, parang dan salawaku merupakan simbol kemerdekaan rakyat. Parang di tangan kanan penari melambangkan keberanian, sedangkan pisau salawaku di tangan kiri melambangkan perjuangan keadilan. Parang dan salawaku bukan satu-satunya simbol masyarakat Maluku. Selanjutnya adalah agama di Kepulauan Maluku. Di Kepulauan Maluku, sebagian besar beragama Islam, yakni sekitar 52%. Islam dibawa oleh para pedagang dari Melaka dan Jawa Timur, khususnya Gresik, seiring dengan dilaluinya Maluku oleh jalur sutra. Ekonomi di Kepulauan Maluku. Hampir 80% penduduk Maluku bekerja di sektor pertanian, perikanan, dan perekonomian informal. Mereka masih menggunakan peralatan dan adat istiadat tradisional dan tidak memiliki akses ke sumber keuangan. Pergerakan perekonomian daerah di Maluku sebagian besar bersumber dari perekonomian rakyat yang bertumpu pada sektor pertanian, perikanan, dan jenis hasil laut lainnya. Jadi itulah karakteristik sosial yang ada di Kepulauan Maluku. Pulau Papua merupakan wilayah paling timur di Indonesia dan salah satu wilayah terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Membujur dari barat ke timur sepanjang 477 mil dan membujur dari utara ke selatan sepanjang 456 mil. Luas wilayahnya kurang lebih dari 421.981 km persegi. Saat ini di Papua terdapat 6 provinsi. Yang pertama Provinsi Papua Barat, yang kedua Provinsi Papua, yang ketiga Provinsi Papua Tengah, yang keempat Provinsi Papua Pegunungan, yang kelima Provinsi Papua Selatan, dan yang terakhir Provinsi Papua Barat Daya. Papua sebelumnya dikenal sebagai Irian Barat. Nama tersebut kemudian berubah menjadi Irian Jaya, yang berarti ikut Republik Indonesia anti-Nederland. Namun, kata Papua sendiri berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, merupakan sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Potensi wisata alam yang terkenal di Papua, salah satunya adalah Raja Ampat. Tepatnya berada di Provinsi Papua bagian barat. Raja Ampat ini merupakan surga bawah laut tersembunyi di bagian timur Indonesia. Terdapat terumbu karang warna-warni, ikan-ikan eksotis, dan perairan kristal jernih yang menjadikan Raja Ampat ini surganya penyelam. Di atas permukaan, pulau-pulau kecil dengan pantai pasir putih dan hutan hujan yang lebat menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan. Ini merupakan tempat yang tidak tertandingi untuk dieksplorasi keajaibannya dan pesona alam yang menawan. Gunung Jayawijaya dikenal sebagai Kartins Pyramid, merupakan gunung tertinggi di Oseania dan salah satu dari Seven Summits, yaitu 7 puncak tertinggi di 7 benua. Gunung ini terletak di Provinsi Papua di wilayah pegunungan Maoke di Pulau Papua. Ketinggiannya mencapai sekitar 4.884 meter di atas permukaan laut. Ini menjadikannya sebagai gunung tertinggi di Indonesia. Gunung ini telah menjadi tujuan populer bagi para pendaki yang ingin menyelesaikan Seven Summits. Karena suhunya yang rendah di bawah 0 derajat Celcius, gunung ini dikatakan memiliki salju abadi. Namun kabarnya salju ini semakin mencair dikarenakan perubahan iklim dan pemanasan global. Pulau Papua dengan kekayaan alamnya yang luar biasa merupakan rumah bagi salah satu burung paling mempesona di dunia, yaitu burung cendrawasih.
Burung ini merupakan lambang keindahan dan keunikan Papua. Dengan bulunya yang warna-warni, bentuknya yang elegan, cendrawasih ini menjadi salah satu spesies burung paling eksotis yang ada di muka bumi ini. Karena sekarang kami sudah di hutan kita. Kenapa kita mau datang seperti ini supaya kalian tahu ke depan kita. Salah satu harta tersembunyi yang ada di Pulau Papua yaitu buah matoa. Matoa adalah buah yang tumbuh subur di hutan-hutan Papua. Ia memiliki ciri khas yang sangat istimewa. Bentuknya mirip dengan buah tomat, dagingnya lembut dengan rasa yang unik dan sulit dilupakan. Ada yang mengatakan bahwa buah matoa ini campuran dari 3 buah, yaitu buah lengkeng, buah rambutan, dan buah durian. Papua juga memiliki rumah tradisional yang khas dan unik, dikenal dengan nama Rumah Honai. Rumah Honai ini merupakan rumah adat suku-suku asli dari Papua. Rumah ini tidak hanya merupakan tempat tinggal, tapi juga merupakan lambang budaya dan cara hidup masyarakat Papua yang sangat terkait dengan alam. Rumah ini dibangun menggunakan bahan-bahan alami yang tersedia, seperti anyaman daun ilalang ataupun kulit kayu. Untuk atapnya biasanya terbuat dari daun, rumput, atau semak. Lalu ada pakaian adat dari Papua. Yang pertama koteka, yang kedua ewer. Koteka merupakan selai pakaian yang hanya menutupi bagian kemaluan laki-laki. Biasanya terbuat dari kulit labu air yang sudah menua, yang dijemur lalu dikeringkan. Lalu pakaian ewer biasanya berupa rok berumbai yang terbuat dari anyaman daun sagu. Di bagian kepalanya terdapat mahkota yang memiliki bentuk seperti burung cendrawasih. Salah satu hidangan khas yang sangat terkenal di Papua adalah papeda. Berasal dari sagu yang merupakan sumber makanan pokok di Papua. Proses pembuatannya dimulai dengan pengolahan sagu yang berasal dari umbut pohon sagu. Setelah itu diubah menjadi bubur kental yang lengket dengan tekstur yang kental, hampir seperti lem. Ini merupakan ciri khas utama dari hidangan ini. Biasanya hidangan ini disajikan bersama ikan kuah kuning maupun udang atau sambal yang beraroma pedas. Berikut ini merupakan tarian tradisional dari Pulau Papua, yaitu tarian Sajojo. Selamat menyaksikan. Sajojo, Sajojo, Yumeran Pomi Sabapura Samuna Muna Muna Keke, Samuna Muna Muna Keke. Sajojo, Sajojo, Yumeran Pomi Sabapura Samuna Muna Muna Keke, Samuna Muna Muna Keke.
ini merupakan alat musik tradisional dari Papua yang terkenal. Namanya adalah tifa. Tifa merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul. Dibuat sangat sederhana karena hanya dari selongsong kayu yang dibolongi tengahnya lalu ditutupi oleh kulit rusa. Lagu yang kalian dengarkan tadi merupakan salah satu lagu tradisional yang berasal dari Papua. Lagu Heyam Korambeyangko ini adalah salah satu lagu yang sangat khusus dan berarti bagi masyarakat Papua. Dalam nada dan lirik yang sederhana, lagu ini mengandung makna mendalam yang merujuk pada keindahan dan kekayaan alam serta kehidupan masyarakat Papua yang harmonis dengan lingkungan. Tadi sekaligus menjadi penutup bagi video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Dadah!